Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Masyita Ika Sahara. Dan di video kali ini akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama aku Masyita Ika Sahara dengan NIM 2305120404035 dari kelas TIA 2023. Yang pertama ada jaringan komputer. Untuk definisinya, jaringan komputer sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi jaringan komputer ini dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nah, tujuannya saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan yang disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirimkan disebut dengan server. Jadi agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Jadi ada jaringan komputer berdasarkan daya jangkau. Yang pertama ada jaringan PAN. Jadi jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lain. Jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat sehingga tidak bisa menjangkau dengan jarak yang jauh. Nah, PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi seperti komunikasi interpersonal. Jadi contoh penggunaan jaringan PAN antara lain menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, atau HP ke komputer. Contohnya seperti di gambar berikut. Nah, yang kedua ada jaringan LAN, Local Area Network. Adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Nah, konsep dari jaringan LAN sendiri cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbits per second. Jadi sebagian besar LAN menghubungkan peralatan yang berjarak 2000-an kaki. LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless atau nirkabel dengan WiFi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN, contohnya WiFi dan Bluetooth. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jadi jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jadi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network, yaitu pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jadi jaringan ini jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang selanjutnya ada jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data. Yang pertama ada jaringan client server. Jadi pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Jadi komputer klien sebagai perantara untuk
dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang kedua, ada jaringan peer-to-peer. Jadi pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Jadi masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan koneksi BNC tipe T, lalu diakhiri dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya mudah dipasang dan dioperasikan. Terus ada efisien dan ekonomis, mudah dikembangkan, minim gangguan pada perangkat lain, dan kegagalan pada satu node tidak akan memengaruhi node yang lain. Ada kekurangan topologi bus sendiri, yaitu jika kabel saluran utama putus atau rusak, seluruh jaringan akan mati, sulit mendeteksi gangguan, sering terjadinya antrian data. Jika jaraknya terlalu jauh, harus menggunakan repeater. Transfer data bisa padat jika jumlah perangkat yang dihubungkan terlalu banyak. Lalu ada kapasitas panjang kabel dan jumlah komputer yang terbatas. Performa jaringan akan menurun jika ada penambahan komputer baru atau ada trafik berat, dan biaya pemeliharaan akan lebih mahal dalam jangka panjang. Yang kedua ada topologi star. Topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat, hub atau switch, dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung. Cara kerjanya yaitu apabila ingin bertukar data satu sama lain, maka data itu akan mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian akan menuju ke komputer yang meminta atau yang akan menerimanya. Kekurangan dari topologi ini adalah apabila host CPU tidak berfungsi, maka seluruh komputer atau komponen tidak dapat saling berkomunikasi. Contohnya pada gambar berikut. Ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star sendiri. Untuk kelebihan yaitu tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk, dan akses kontrol terpusat. Untuk kekurangan sendiri, jaringan tergantung pada terminal pusat, dan jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang selanjutnya ada topologi ring. Jadi topologi jaringan yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik. Masing-masing titik bagian kanan dan kiri itu terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Titik yang ada pada topologi cincin berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya, atau bisa juga disebut repeater. Metode ini sinyal dan aliran data akan tetap stabil. Arah aliran datanya juga bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung sesuai kebutuhan. Contohnya pada gambar berikut. Ada kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihannya mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, hemat kabel, dan mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Untuk kekurangannya sendiri, pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini topologi yang jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Masing-masing komputer setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama kabel yang terhubung dengan komputer lain, dan kabel lainnya terhubung ke file server. Nah, topologi ini disarankan untuk penggunaan yang cakupannya kecil, bukan yang besar, karena topologi ini tuh sangat sulit untuk dikendalikan dan rumitnya dalam mengatur sambungannya. Nah, untuk kelebihan dari topologi mesh,
privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Untuk kekurangan sendiri membutuhkan banyak kabel dan port input-output, dan semakin banyak komputer di dalam topologi mesh akan diperlukan semakin banyak kabel links dan port input-output. Yang selanjutnya ada topologi tree. Jadi topologi yang bertingkat dan hierarki antara koneksi menggunakan hubungan atau switch sebagian media transmisinya, dan masing-masing dari hubungan atau switch tersebut berhubung ke file server. Jadi topologi tree merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus, namun yang membedakannya yaitu topologi tree terdapat banyak hubungan atau switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Ada kelebihan dari topologi tree yaitu skalabilitasnya tinggi. Jadi topologi tree itu mudah diperluas karena node tambahan dan bisa ditambahkan ke setiap cabang node. Tahan gangguan, jadi kerusakan pada satu node tidak memengaruhi kerja node lain. Dan manajemen data baik, jadi topologi tree mudah dikembangkan dengan dan mempermudah identifikasi kesalahan atau kerusakan jaringan. Yang keempat ada akses segera, jadi topologi tree memungkinkan beberapa perangkat jaringan dihubungkan dengan hubungan pusat. Terus ada jaringan yang cukup besar, jadi topologi tree memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Nah, ada kekurangan sendiri yaitu keterbatasan titik. Jadi topologi tree memiliki keterbatasan pada titik koneksi atau lalu lintas siaran. Gangguan jika node utama rusak. Jadi jika node utama rusak, maka semua node akan mengalami gangguan. Oke, segitu dulu penjelasan aku tentang presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.